Kembali di News on the Spot, pemirsa, mulai hari ini pasar tradisional menerapkan sistem ganjil genap untuk setiap toko yang buka setiap harinya. Sejumlah protokol kesehatan juga diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan untuk mengetahui kondisi terkini hari pertama penerapan ganjil genap di Pasar Kramat Jati, kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto. Sirena, seperti apa penerapan ganjil genap di hari pertama di kios di Pasar Kramat Jati, Jakarta? Ya, Cikal dan juga pemirsa, sistem ganjil genap di pasar akan berlaku mulai hari ini tanggal 15 Juni sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah semakin masifnya penularan COVID-19 di pasar setelah ditemukannya 52 orang pedagang yang positif corona. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arif Nasruddin, mengatakan bahwa di DKI Jakarta ini sendiri akan berlaku aturan sistem ganjil genap sesuai dengan nomor kios dan juga tanggal kalender yang akan mulai diuji coba untuk diterapkan di pasar, terutama yang berada di bawah naungan dari Perumda Pasar Jaya ini. Pada saat kalender ganjil, maka nomor kios ganjil yang akan buka. Begitupun sebaliknya pada saat kalender genap, nomor kios genap yang akan buka. Pihak Perumda Pasar Jaya ini juga sudah melakukan sosialisasi selama 3 hari kemarin terkait dengan penerapan sistem ganjil genap ini kepada pedagang dan juga pembeli, dan juga terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin kepada para pedagang dan juga para pengunjung ini, di mana memang pada saat PSBB yang kemarin sebelumnya hanya toko sembako saja yang boleh buka di Pasar Kramat Jati ini. Namun pada saat memasuki fase PSBB masa transisi ini, memang semua toko seperti toko pakaian, toko elektronik, toko emas dan juga toko yang lain memang boleh buka, namun sesuai dengan sistem ganjil genap yang berlaku saat ini. Kemudian memang Humas Perumda Pasar Jaya, Amanda Gita, mengatakan bahwa akan diberlakukan pula pembatasan jam operasional aktivitas pasar, mulai dari jam 6 siang hingga 6 pagi, hingga jam 2 siang. Cikal. Iya, Sirena, lalu bagaimana dengan protokol kesehatan untuk para pengunjung yang datang ke sana, lalu bentuk pengawasannya seperti apa? Iya, Cikal, memang pihak Perumda Pasar Jaya ini juga terus menerapkan sejumlah protokol kesehatan bagi para pedagang dan juga para pengunjung untuk mencegah COVID-19 ini. Di mana pada pintu masuk, seperti yang dapat dilihat di layar kaca, bahwa memang setiap pengunjung yang akan masuk ke area Pasar Kramat Jati ini memang akan dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu oleh para petugas yang bertugas. Di mana apabila suhu tubuh mereka mencapai 38 derajat Celcius, maka akan tidak diizinkan untuk masuk ke area pasar. Dan mereka juga akan diminta untuk mencuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun sebelum memasuki kawasan pasar ini, dan harus melewati disinfektan chamber sebelum memasuki area pasar. Dan para pengunjung ini juga diminta untuk wajib menggunakan masker. Apabila mereka tidak menggunakan masker, maka akan dilarang untuk masuk. Hal ini merupakan bentuk sanksi yang dilakukan kepada pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian para pengunjung ini juga diwajibkan untuk menjaga jaraknya antara satu sama lain sejauh 1 meter dan juga menghindari kerumunan masyarakat. Lalu bagi pengunjung yang berusia lanjut usia, balita dan juga ibu hamil, untuk saat ini memang tidak disarankan untuk mengunjungi pasar terlebih dahulu. Selain itu, para pedagang juga wajib menggunakan face shield atau pelindung wajah yang sudah diberikan oleh pihak Perumda Pasar Jaya ini, agar mereka juga tetap aman dalam melakukan kegiatan jual beli dengan para pembelinya. Dan memang hingga kini menurut sepemantauan kami, Perumda Pasar Jaya juga mengatur lalu lintas pengunjung dengan membuat stiker penunjuk jalur searah di dalam pasar yang ditempelkan di lantai maupun di langit-langit lantai. Dan pintu masuk dan keluar di area pasar ini juga dipisah. Pihak Perumda Pasar Jaya ini selain itu juga menyediakan 15 tempat cuci tangan dan sabun, di mana hal ini bertujuan agar para pedagang dan juga para pembeli ini juga dapat lebih sering membiasakan dirinya untuk mencuci tangannya dengan sabun. Dan pihak pengelola juga akan lebih intens dalam mensterilkan titik-titik yang sering menjadi tempat berkumpul.
Bahkan para petugas juga ada yang berkeliling di setiap lantainya dengan membawa toa dan juga memberikan himbauan agar para pedagang dan juga para pembeli ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu, pihak pengelola juga menghimbau untuk melapor kepada petugas di tempat apabila memang mendapati seseorang yang sakit dengan gejala ataupun tanda-tanda dari COVID-19 ini. Walaupun memang pihak pengelola ini juga sudah berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada, sayangnya seringkali masih ditemukan sejumlah masyarakat yang terkesan abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Seperti mungkin yang paling sering saya jumpai adalah ada pengunjung yang memang tidak menggunakan masker secara benar. Dan memang terkadang untuk tingkat kepatuhan dari para pedagang dan juga para pengunjung ini terkadang masih memang belum sesuai dengan harapan. Kembali ke studio Cikal. Sirena, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, demikian laporan Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur.